Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang pemuda desa yang dianugerahi mewarisi kekuatan overpower setingkat dengan dewa untuk menuntaskan misi besar melawan kekejaman sekte harimau putih kegelapan yang meresahkan bagi umat manusia. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah kuil gerbang barat ujung kulon. Seorang anak kecil perempuan sangat terkejut usai membuka pintu karena dirinya merasakan suasana di sekitar kuil yang tiba-tiba berubah. Dan benar saja, anak tersebut dihampiri sosok siluman harimau putih kegelapan yang mengajak dirinya untuk bermain. Di sana terlihat harimau putih menjelma menjadi manusia, bermain bersama dengan para anak-anak tersebut dengan sangat riang dan gembira. Salah satu biksu muda yang mengetahui akan kehadiran siluman harimau putih di dalam kuilnya, tentu ia sangat ketakutan dan berdoa meminta pertolongan di hadapan patung bodhisatwa untuk mengusir keberadaan si siluman harimau putih kegelapan tersebut. Dan benar saja, kuil tersebut seketika bergetar amat kencang, yang secara bersamaan pula datanglah seorang manusia setengah dewa melesat secepat kilat datang di hadapan mereka. Di mana pemuda tersebut bernama Zhao Chun, satu-satunya pemuda desa yang mendominasi kekuatan overpower. Bahkan Zhao Chun juga dijuluki sebagai pemuda pembawa sial, sebab dirinya sering melakukan kehancuran yang banyak merugikan bagi masyarakat sekitar akibat ulah dari kecerobohannya. Tak hanya itu, bangsa siluman juga menangis berlutut meminta ampunan jika berjumpa dengan dirinya. Bahkan para dewa juga sedemikian, merasa panik jika Zhao Chun kembali berulah memporak-porandakan dunia yang berujung akan membuat kerusakan yang amat parah. Tentu kedatangan Zhao Chun kali ini tak lain untuk mengusir serta memberi pelajaran agar siluman harimau putih tersebut merasa jera dan tak lagi mengusik kehidupan umat manusia. Dan benar saja, seketika Zhao Chun menggampar dan menerjang siluman harimau putih tersebut hingga terpental tak berdaya. Karena berusaha melakukan perlawanan. Tentu Zhao Chun menjadi lebih kejam menghajar habisi siluman harimau putih dengan kemampuan tenaga overpower yang ia miliki. Sang biksu muda yang tak ingin melihat siluman harimau putih tersebut tewas, ia mencoba mengingatkan dan memberitahu Zhao Chun untuk menghentikan tindakan yang ia lakukan membunuh si siluman harimau putih. Akan tetapi Zhao Chun tak menggubris perkataan sang biksu muda, di mana ia lebih memilih untuk membunuh siluman harimau putih karena ia merasa ditantang dan diancam olehnya. Tentu saat ini kondisi dunia sedang tak baik-baik saja, di mana di sisi lain di ujung selatan yang merupakan tempat keberadaan sekte harimau putih berada, salah satu siluman harimau putih memberitahu akan kejadian yang usai ia lihat di hadapan siluman harimau putih yang lainnya, bahwa Zhao Chun, sang pemuda desa, usai menghajar dan membunuh tuan muda. Mendengarkan putranya dihajar hingga tewas, tentu sang raja sekte harimau putih sangat murka. Disinilah ia menyuruh semua pasukan
untuk menyerang dan meluluhlantakkan desa Wu yang merupakan desa kecil tempat Zhao Chun berada. Demi balas dendam tersebut, Sang Raja Harimau Putih juga akan memberikan hadiah spesial bagi siapapun yang berhasil menemukan keberadaan pintu masuk untuk menuju desa Wu. Sebab desa Wu telah dilindungi dan disegel oleh mantra sihir selama puluhan tahun yang membuat para bangsa siluman tak dapat melihat letak keberadaan desa Wu berada. Melihat kuil gerbang barat ujung kulon dalam masalah besar, terlihat para pendekar dari penjuru benua pun juga datang untuk mengecek kondisi yang sebenarnya. Namun kehadiran mereka tentu terlambat untuk melerai dan mencegah Zhao Chun membunuh si siluman harimau putih yang berasal dari sekte Gunung Ujung Selatan. Karena penasaran, salah satu pendekar perempuan yang bernama Nona Lin sengaja menemui sang biksu tua agar ia dapat mengetahui akan asal-usul jati diri Zhao Chun yang sebenarnya. Disinilah sang biksu tua menceritakan dan memberitahu Nona Lin bahwa dulu 10 tahun yang silam, Zhao Chun kecil tak sengaja melihat sebuah batu bintang yang terjatuh melesat dengan kencang di tempat yang tak jauh dari keberadaan mereka bermain. Tanpa mereka sadari, ternyata batu tersebut bukanlah batu ABC, melainkan batu bintang 7 yang terkenal akan kesaktiannya. Dan benar saja, tanpa sengaja, Zhao Chun telah menyerap sebagian sinar kekuatan batu bintang tersebut di saat usianya yang masih dini. Zhao Fang, sang jenderal perang yang mengerti hal tersebut, ia juga berhasil menyerap sisa kekuatan sinar emas batu bintang yang kemudian ia gunakan untuk membuat baju zirah perang dan pusaka pedang agar mampu menandingi kekuatan sang Raja Sekte Harimau Putih dan pasukannya. Tentu 10 tahun terakhir, perang antar manusia dan siluman harimau berlangsung amat lama yang membuat umat manusia merasakan penderitaan yang bertubi-tubi karena ketidakmampuannya menandingi dan melawan kekuatan sang Raja Sekte Harimau Putih kegelapan tersebut. Dalam kondisi yang terpuruk inilah, Zhao Yu yang merupakan ayah kandung Zhao Chun memilih untuk mengorbankan nyawanya meminjam baju zirah perang dan pusaka pedang bintang agar ia dapat menciptakan badai angin puting beliung dan dapat menyegel desa Wu agar para penduduk desa aman dari segala tindak kejahatan Sekte Harimau Putih kegelapan yang amat brutal tersebut. Nah, dari kisah itulah Nona Lin yang tak ingin melihat para umat manusia kembali menderita akibat ulah kekejaman Sekte Harimau Putih kegelapan. Ia berniat untuk mencari keberadaan Zhao Chun di dalam desa Wu, sebab ia percaya bahwa Zhao Chun mampu membumi hanguskan Sekte Harimau Putih agar umat manusia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan ketentraman tanpa dibayang-bayangi akan rasa ketakutan. Disinilah sang biksu menunjukkan arah letak keberadaan pintu masuk desa Wu agar Nona Lin dapat bertemu dengan Zhao Chun. Namun di pertengahan jalan, secara tak sengaja Nona Lin telah diintai sang siluman naga putih agar dirinya bisa masuk bersama Nona Lin menuju desa Wu yang bersembunyi di balik badai angin tersebut. Sesampainya di dalam, Nona Lin sangat terkejut menyaksikan para penduduk desa lari ketakutan sebab sang siluman naga putih telah melakukan kegaduhan di dalam desa. Namun, hal tersebut dapat dengan mudah diatasi Zhao Chun. Tentunya dalam sekejap, sang siluman naga putih pun tepar tak berdaya dibuat olehnya. Ya, karena ulah Zhao Chun lah, saat ini keberadaan dan keselamatan para penduduk desa Wu sangat terancam. Sebab sang Raja Harimau Putih tentu tak akan tinggal diam untuk melakukan pembalasan atas kematian putranya. Zhao Chun yang dianggap si pembawa sial, keberadaannya di dalam desa saat ini tak lagi dapat diterima dengan baik. Bahkan Cheng Wu bersama pasukan penjaga mengusir Zhao Chun untuk segera angkat kaki dari desa Wu agar nyawa penduduk desa Wu tak terancam atas perbuatan yang usai ia lakukan, membunuh putra sang Raja Siluman Harimau Putih tersebut. Mendengarkan hal tersebut, tentu Zhao Chun menolak keras meninggalkan desa Wu, sebab desa Wu merupakan desa kelahirannya yang memiliki 1000 kenangan indah di dalamnya. Karena perintahnya tak digubris, Cheng Wu yang merupakan anak dari sang jenderal, ia mengomando semua pasukannya untuk mengusir keras Zhao Chun meninggalkan desa tersebut. Tak hanya sakti,
Ternyata Zhao Chun juga mumpuni bertarung seorang diri melawan semua pasukan Cheng Wu. Bahkan di saat terdesak rantai baja yang mengikat kedua tangannya dan balok kayu yang menghantam kepalanya berulang kali tak mengefek apapun pada dirinya. Tentu cukup sekali menerjang. Cheng Wu dibuat terpental tak berdaya olehnya. Dalam mode serius inilah kesabaran Zhao Chun telah habis, yang seketika memporak-porandakan semua pasukan Cheng Wu dengan kesaktian batu bintang 7 yang bersemayam di dalam tubuhnya. Di saat akan saling membunuh, aksi Zhao Chun berhasil dihentikan Jenderal Cheng yang seketika datang dan mengusir Zhao Chun untuk segera meninggalkan desa Wu. Nona Lin yang dari kejauhan melihat Zhao Chun, ia berusaha menyapa dan memanggil namanya. Namun Zhao Chun tak menggubris dan menghiraukan perempuan yang menurutnya tak penting bagi kehidupannya. Disinilah Nona Lin terus mengikuti kepergian Zhao Chun. Hingga sampailah Nona Lin di sebuah kedai milik Bok Darmi yang sedang dipenuhi oleh para preman kampung di sana. Tanpa rasa takut, Nona Lin menanyakan akan keberadaan Zhao Chun pada mereka. Karena setengah oleng, tentu Nona Lin tak mendapat sambutan baik oleh mereka. Yang malah Nona Lin akan digilir demi mendapat kepuasan yang Untungnya Nona Lin berhasil melakukan perlawanan yang membuat salah satu telur burung milik orang tersebut cedera kesakitan. Di saat inilah, dengan penuh amarah, seketika preman tersebut menghunuskan golok ke arah Nona Lin. Untungnya dengan sigap, Zhao Chun datang tepat waktu menangkis golok tersebut dengan bahunya dan menghajar si preman hingga terpental tak berdaya. Di waktu inilah, Nona Lin mengatakan di hadapan Zhao Chun untuk bersedia membantu dirinya melawan sekte harimau putih kegelapan. Sebagai rasa dendamnya 10 tahun yang silam karena desa Yue dan semua keluarganya telah diratakan oleh mereka. Karena tak ingin kejadian yang amat kelam selama 10 tahun terulang kembali, Nona Lin mencoba meyakinkan dan menyemangati Zhao Chun untuk menolong para penduduk desa Wu. Meskipun saat ini dirinya berada di titik terendah karena usai diusir terbuang, bahkan dianggap sebagai si pembawa sial oleh semua penduduk desa Wu. Tak berselang lama malam pun tiba, sampailah mereka di sebuah rumah tua. Tak lain rumah tersebut merupakan rumah peninggalan orang tua Zhao Chun yang menyimpan sejuta kenangan di dalamnya. Di atas atap rumah inilah terlihat Zhao Chun ingat akan masa kecilnya bersama sang keluarga tercinta, di mana dirinya sering mendapat pukulan dari sang ayah karena kecerobohan yang ia lakukan, serta tak pernah menuruti akan segala perintah maupun larangan dari ayahnya. Namun, hal tersebut saat ini tinggal sebuah kenangan yang tak lagi bisa terulang dengan orang yang paling ia sayang. Singkat cerita, keesokan paginya, Zhao Chun dikejutkan akan kabar duka atas kematian Jenderal Cheng yang secara tiba-tiba. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa kematian Jenderal Cheng tak lain ulah Cheng Wu yang sengaja menikam ayahnya hingga tewas, agar dirinya dapat menggantikan posisi sebagai sang jenderal yang sekaligus pemimpin tunggal di dalam desa. Karena kecerdikan dan kelicikannya itulah, Cheng Wu juga berhasil menghasut para penduduk desa Wu dengan mengatakan bahwa kematian ayahnya tak lain ulah dari perbuatan Zhao Chun yang sangat kejam. Tak berselang lama dari upacara pemakaman selesai, malam harinya terlihat Zhao Chun memberanikan diri masuk kembali ke dalam desa Wu untuk memberikan salam hormat di hadapan makam sang jenderal. Akan tetapi kedatangan Zhao Chun lagi-lagi tak disambut baik oleh Cheng Wu, yang seketika ia mengomando semua pasukannya untuk segera melesatkan busur panah ke arahnya. Meskipun beribu-ribu anak panah melesat kencang ke arahnya, tak ada satupun anak panah yang mampu menembus dan melukai kulit Zhao Chun. Dalam kondisi yang amat genting inilah, secara bersamaan, sang Raja Harimau Putih Kegelapan juga datang mencari keberadaan Zhao Chun untuk menuntut balas atas kematian putranya. Ya, tanpa memiliki rasa takut sedikit pun,
Zhao Chun langsung melesatkan serangan ke arah sang Raja Harimau Putih Kegelapan tersebut. Segala teknik serangan yang ia lesatkan, terlihat Zhao Chun kalah OP yang membuat dirinya berulang kali terhempas, terbanting, bahkan terjatuh hingga tak lagi berdaya. Melihat pertarungan yang amat epik tersebut, Cheng Wu dengan sengaja melesatkan sebuah tongkat besi ke arah sang Raja Harimau Putih agar ia gunakan untuk membunuh Zhao Chun. Dan benar saja, tak hanya ditusuk, sang Raja Harimau Putih yang beringas nan kejam, ia juga melilitkan tombak besi tersebut ke tangannya. Dari hantaman yang amat keras tersebut, membuat kekuatan batu bintang 7 seketika lenyap dari dalam tubuh Zhao Chun. Merasa tak puas, sang Raja Harimau Putih Kegelapan membawa Zhao Chun melesat, yang kemudian ia lemparkan dengan sekuat tenaga agar tubuh Zhao Chun hancur lebur tanpa sisa. Tak hanya itu, sang Raja Harimau Putih yang murka, ia juga mengerahkan segala kemampuannya untuk menghancurkan dan meluluhlantakkan Desa Wu. Melihat kondisi yang sangat terpuruk dan tak ingin bernasib sama seperti Zhao Chun, Cheng Wu meminta ampunan di hadapan sang Raja Harimau Putih Kegelapan, serta dirinya bersedia menjadi pengikut setianya. Disinilah dengan kejam, Cheng Wu menyiksa dan memenjarakan para penduduk Desa Wu, serta membunuh dengan sadis bagi siapapun yang tak menuruti dan membangkang atas segala perintah darinya. Sedangkan di sisi lain di dalam kuil ujung kulon, terlihat Nona Lin berdoa menurut keyakinan di depan patung Bodhisattva untuk kembali menghidupkan Zhao Chun yang telah mati. Tak berselang lama, seuntai daun pun melayang amat jauh ke udara hingga jatuh pas di hadapan jasad Zhao Chun. Berkat doa yang tulus dan ikhlas itulah Zhao Chun dapat hidup kembali. Namun, saat ini Zhao Chun hanyalah seorang manusia pada umumnya yang tak lagi memiliki kekuatan overpower yang biasa melayang bebas terbang dimanapun ia suka. Dari titik terendah inilah Zhao Chun melangkahkan kaki, meluruskan niat, serta introspeksi diri agar ia dapat menemukan cara untuk melawan sang Raja Harimau Putih Kegelapan dan pasukannya. Di warung Mbok Darmi inilah Zhao Chun mendapat wejangan khusus dari Simbok yang mengatakan untuk tetap menjadi orang yang tegar yang tak mudah putus asa, sebab keberhasilan itu berawal dari sebuah tantangan, bukan sebuah keluhan ataupun zona nyaman. Di pertengahan jalan, di atas bukit yang curam, Zhao Chun menyaksikan kondisi Desa Wu yang amat memprihatinkan. Tentu dirinya sangat merasa bersalah melihat para penduduk desa menderita karena asal muasal kehancuran tersebut bermula dari tindakan yang ia lakukan. Karena tak tega melihat penduduk Desa Wu mengalami penderitaan yang amat lama, Zhao Chun memberanikan diri membuka tempat rahasia untuk mengambil baju zirah perang dan pusaka pedang bintang yang merupakan satu-satunya harapan agar bisa mengalahkan sang Raja Harimau Putih Kegelapan. Akan tetapi secara bersamaan, Cheng Wu pun datang bersama pasukan menghentikan langkah Zhao Chun yang hendak masuk ke dalam tempat rahasia tersebut. Untungnya di waktu yang tepat, Nona Lin datang menghentikan pasukan Cheng Wu yang hendak menyerang Zhao Chun.
karena tak memiliki waktu yang banyak. Nona Lin mendorong masuk Zhao Chun untuk menuntaskan misinya mengambil baju zirah perang dan pusaka pedang bintang yang masih tersimpan di dalam. Disinilah terlihat Nona Lin berjuang sekuat tenaga melawan ratusan pasukan Cheng Wu seorang diri. Di sisi lain terlihat di tempat rahasia, Zhao Chun pun berhasil masuk di tempat keberadaan baju zirah perang dan pusaka pedang bintang disimpan. Di tempat inilah dirinya menemukan surat wasiat dari mendiang ayahnya yang memberitahu Zhao Chun cara menggunakan baju zirah perang yang saat ini sudah berada di hadapannya. Berkat petunjuk surat itulah, akhirnya Zhao Chun berhasil menyerap dan mendapatkan kembali kekuatan superpower batu bintang 7 dewa tersebut yang telah menghilang dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, terlihat pertarungan Nona Lin dengan Cheng Wu semakin sengit. Cheng Wu yang tak ingin kalah tentu dirinya semakin brutal dan berambisi besar untuk membunuh Nona Lin. Di saat terdesak dan tak lagi mampu melawan, seketika Zhao Chun melesat menghentikan Cheng Wu yang hendak membunuh Nona Lin. Tentu cukup sekali pukulan, Cheng Wu pun terhempas terpental tak lagi berdaya. Disinilah Zhao Chun membawa Nona Lin di tempat yang lebih aman agar pasukan sekte Harimau Putih Kegelapan tak bisa menemukan keberadaannya. Dengan kekuatan superpower yang ia miliki saat ini, Zhao Chun pun melesat dengan sekuat tenaga mencari dan melacak akan keberadaan Sang Raja Harimau Putih bersama pasukannya. Dan benar saja, di sisi lain terlihat di dalam kuil gerbang barat ujung kulon, Sang Raja Harimau Putih Kegelapan bersama pasukan hendak melakukan pembantaian besar-besaran dengan membunuh sang biksu dan para pendekar penjuru benua yang masih tersisa. Untungnya Zhao Chun datang tepat waktu menerjang dan menghajar pasukan Harimau Putih Kegelapan tersebut. Melihat pasukannya dapat dengan mudah dikalahkan, tentu Sang Raja Harimau Putih tak akan tinggal diam, yang seketika ia juga melesat menyerang Zhao Chun. Dalam mode serius inilah, Zhao Chun menarik pusaka pedang bintangnya, yang seketika melesat menghajar Sang Raja Harimau Putih. Tetapi hal tersebut dapat dengan mudah ditangkis Sang Raja Harimau, yang seketika dirinya menyemburkan api panas ke arah Zhao Chun. Dikira semuanya telah berakhir, ternyata Zhao Chun masihlah hidup dan mampu bertahan dari segala serangan yang dilesatkan Sang Raja Harimau Putih Kegelapan. Dalam mode serius inilah, Sang Raja Harimau Putih mengatakan serta mengingatkan Zhao Chun untuk memilih mengalah dan tunduk menjadi pengikutnya, agar ia tak menghancurkan dan membunuh semua penduduk desa Wu dengan kekuatan overpower halilintar tiada tanding yang ia kuasai. Tentu perkataan Sang Raja Harimau Putih diabaikan Zhao Chun, karena sampai kapanpun dirinya tak akan pernah tunduk meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping menjadi abu. Karena Zhao Chun satu-satunya pemuda desa titisan dewa yang dianugerahi kekuatan overpower bintang 7. Akhirnya dirinya berhasil memecahkan kekuatan Sang Raja Harimau Putih cukup dengan sebuah keyakinan.
Dan benar saja, berkat keyakinan dan tekad yang besar, Zhao Chun dapat membangkitkan dan menyempurnakan kekuatan sejati batu bintang 7 yang kemudian ia pun melesat secepat kilat, menyerang sang Raja Harimau Putih kegelapan di atas langit. Dan di saat inilah terjadi sebuah ledakan yang amat dahsyat yang membuat keduanya menghilang tanpa jejak. Sedangkan di dalam kuil, terlihat Nona Lin menangis mendesah-desuh karena menanti kehadiran Zhao Chun yang tak kunjung datang. Karena tak ingin Zhao Chun sang pahlawan desa dilupakan oleh banyak orang, Nona Lin sengaja merawat dan membersihkan rumah tua peninggalan keluarga Zhao agar para penduduk desa ingat akan segala kenangan dan pengorbanan Zhao Chun. Di waktu bersamaan inilah, di atas langit yang tinggi juga terlihat sebuah bintang jatuh melesat dengan kencangnya. Dan benar saja, Zhao Chun pun kembali yang saat ini sudah berada di dalam rumah. Namun hal yang tak pernah terduga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Hidup itu dijalani bukan dinikmati, sebab banyak yang merasakan kenikmatan namun tak sanggup untuk menjalani kehidupan. Ya adalah, saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena mau ngopi bareng di warung Bok Darmi. Saya Mimin Asik Film, bye bye.